Pada kesempatan yang baik ini saya ajak kita, mari bukalah Alkitab kita dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni dalam Kitab Mazmur. Ya, Mazmur di pasal 33 ayat 13 sampai 22. Saya akan ajak kita bersahutan membacanya juga ini. Ayat yang agak keluar tampilannya, saya akan membaca. Tampilan yang agak ke dalam itu dibaca oleh bapak-bapak, sehingga butuh konsentrasi bersama lagi pada saat ini. Sekali lagi, Mazmur pasal 33 dibaca 13 sampai ayat 22. Berbalasan. Kita konsentrasi firman Tuhan, kita baca di dalam nama Tuhan. Tuhan memandang dari sorga semua. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik Semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh sebenarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar katakannya tidak dapat memberi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memberikan mereka pada kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dia adalah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Yang berbahagialah kita yang senantiasa hidup mendengar dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ya, kalau pada kesempatan ini dalam kunjungan ibadah Pelka Pria Kombapa, ya, saya melihat catatan di sini dirangkaikan dengan syukur, ya, happy birthday buat yang terganteng di sini. Halo Pak. Iya, 67 tahun ya Pak. Ya, masih dapat lihat memang apa? Eksis ya. Eksis ya. Dan memang seperti itulah harapan kita dalam hidup kita ini, walaupun umur kita sudah semakin tua ya Pak toh, tetapi kita punya semangat 19 tahun boleh. Boleh Pak? Boleh. Semangat 19 tahun. Iya. Sebab ada kebanyakan orang belum usianya begitu tua tapi seperti tidak ada semangat dalam hidup ini. Tapi saya lihat di sini Bapak kekasih kita di sini, Opa terkasih, semangat juang ya, ampa plebe. Nah, itu. Nah, karena ini juga kan kita bersama-sama di bulan semangat kemerdekaan kita ya. Kita isi kemerdekaan kita. Dan dalam kesempatan yang sangat mulia, yang sangat indah ini, kita membaca tadi dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 22.
di sini kita memperhatikan pemazmur berkata-kata tentang Tuhan dengan rahasia, ya, menuntun, kemudian mengarahkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan manusia, dan juga berkata-kata tentang kayanya dalam kehidupan kita. Kita melihat, kemudian kita bisa merenungi dengan mata iman pemeliharaan dari Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Betul? Kita tidak melihat dia, ya, tetapi dia melihat kita. Seperti itu. Tapi dengan kacamata iman, mari kita lihat, ya. Karya Tuhan itu luar biasa, Bapak-bapak. Ya, betul? Ya, karya Tuhan luar biasa. Dengan kalau kita melihat terjadi gerakan-gerakan yang ada di alam ini, yang bisa saja berdiri sendiri. Dalam hal ini, kalau putus hubungan dari kontrol Tuhan, atau manusia menjalani hidup ini dengan berdasarkan pada nasib, orang bilang fatalisme, itu kan tidak ada gunanya nanti kalau kita hanya seperti itu. Nah, mari kita lihat sekarang prinsip yang dinyatakan menurut pemazmur. Bapak-bapak, kita melihat di sini bahwa Tuhan dikatakan apa? Tuhan ada bertahta di kerajaan sorga. Bukan dia, atau bukan dia menganggur. Dia bertahta. Kalau kerajaan surga, kalau dikatakan tempat Allah bersemayam itu yang disebut dengan, saya sudah pernah sampaikan mungkin dalam satu ibadah penghiburan atau pemakaman, Shamayim. Itu pernah dengar itu Shamayim? Kalau ikuti sampai YouTube paling pernah katakan itu. Itulah tempat di mana Allah bertahta, ya. Shamayim. Kalau dalam pemahaman yang ada dalam bagian firman Tuhan ini, kita perhatikan ayat 13 dan ayat 14. Saya minta bapak-bapak membaca bersama-sama. Coba jangan tutup Alkitabnya. Ayat 13 sampai 14 dari Mazmur 33, supaya merasuk di kolbu, di hati kita. Mulai 3. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia melihat semua penduduk bumi. Tidak ada yang dia abaikan, ya. Semua, bukan cuma orang Kristen, bukan cuma bapak-bapak Kristen, ya, tapi semua. Dia selalu peduli, dia selalu memperhatikan. Dia bahkan dalam hal ini tahta kekuasaannya, Tuhan itu aktif, bukan pasif. Lihat di situ bapak-bapak, Tuhan aktif. Nah, apalagi kita kalau sebagai bapak-bapak, kalau sehat-sehat, tidak pernah kita pasif, bukan? Pasti aktif dengan segala kegiatan-kegiatan. Ada yang di kantor, ada yang di lapangan, di mana kita kerja sesuai dengan job kerja. Kemudian ya, walaupun sudah purna bakti juga masih eksis dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, ini kita melihat bahwa tahta kekuasaannya, ya, Tuhan aktif. Keaktifan dia mengatur, dia mengawasi ciptaan yang ada. Kemudian Tuhan membentuk manusia. Ayat 15. Artinya manusia tidaklah otonom, berdiri sendiri, terpisah dari kekuasaan Tuhan. Jadi manusia itu tidak terpisah dari kekuasaan Tuhan. Ingat itu. Jangan nanti bilang, ini sampai mampu, ya toh.
kita bisa kerja di PLN, ya toh? Kita bisa panjat-panjat itu apa di tangga, nah, itu. Ingat ya. Ini antara lain karena opa kan di situ, opa tidak seperti ini toh. Kalau opa bilang, oh Tuhan tolong, betul apa? Apalagi ini usia 67 tahun kita rayakan bersama, kita syukuri bersama. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia terjadi, dalam pekerjaan manusia, karya manusia. Dia selalu ada karena dia maha tahu. Bukan pang tahu, tetapi maha tahu. Kalau kebanyakan orang kan ada yang pang tahu toh, tapi bapak-bapak di sini yang tidak seperti yang saya katakan pang tahu, tetapi mau belajar sehingga tahu. Nah, mari kita lihat. Tuhan maha tahu. Tuhan dia maha kuasa atas segala sesuatu termasuk karya kerjaan manusia. Justru itu kalau manusia mengandalkan kemampuannya sendiri secara manusia, ya, orang hebat sekalipun, ya, seperti kalau apalagi dalam masa-masa kampanye nanti ini kan ada yang gunakan untuk apa itu kuda. Kuda itu simbol itu. Simbol kekuatan itu. Siapa yang biasa di sini kalau kita perhatikan dalam apa itu kalau menuju eksekutifnya itu dia naik kuda selalu. Tak. Tanpa saya sebut pasti itu privasi kan. Itu simbol kekuasaan. Ya. Kalau dalam kehidupan ini manusia hanya mengandalkan ya seperti hewan yang kuat yang saya katakan yang digambarkan juga tadi dalam bacaan tadi, kuda ya. Semua cara yang ada ini justru sebenarnya sia-sia karena dia juga pasti lemah, dia pasti rapuh. Ya. Namanya kan ciptaan, ya. Semua ciptaannya pasti seperti itu. Umat yang ada, manusia kalau dalam hidup ini termasuk orang bapak-bapak, nah, kita apabila dalam kehidupan ini menjadi umat Tuhan akan selamat kalau dalam kehidupan ini kita takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut yirah. Apa bapak-bapak coba ulangi? Yirah. Itu sedikit-sedikit bisa menyebut ya kalau saya sebutkan. Kalau saudara-saudara kita sebelah itu menghafal dia. Tapi saya tidak mengajar menyampaikan khutbah supaya dihafal, tidak. Yirah, takut akan Tuhan. Kalau Inggris, ada yang tahu Inggrisnya? Ini kan ada di sini guru bahasa Inggris. Iya. Jadi moral reveal itu secara moral menghargai, menghormati Tuhan. Itu maksudnya. Ya kalau dalam kehidupan ini satu hal yang sangat bodoh apabila dalam hidup ini kita hanya mengandalkan kehebatan manusia. Oh, itu hebat leh. Nah, sehingga lebih banyak pro ke sana. Kalau saya tidak mau seperti itu. Nah, kita harus datang kepada Tuhan. Ya kita ya dalam relasi kita ya tetap dalam hubungan kaitan dalam kegiatan-kegiatan kita jalan semua. Tidak boleh tidak. Ya. Jangan kita mengandalkan dia karena ya bos di situ. Nah, itu. Sehingga dalam kaitan dengan kehidupan persekutuan, kalau dengan orang-orang yang kurang mampu, kurang kita perhatikan. Itu tidak boleh. Ya. Sama di hadapan Tuhan. Ya. Persekutuan pria kaum bapak yang saya dalam kasih Tuhan itu yang harus kita lihat di sini sebagai pengurus ya, ya. Juga sebagai anggota, kalau kita hadir ya hadir dalam pelaksanaan pelayanan ibadah tidak membeda-bedakan, sama ya, sama dalam pelayanan yang kita lakukan nilainya. Seperti itu pengurus yang ada dan juga sebagai anggota pria kaum bapa. Mari kita mau memahami juga di sini bahwa umat Tuhan
akan selamat hanya kalau dalam hidup ini mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Maha Tahu. Dia Tuhan yang mengawasi semua ciptaannya. Dan dalam hidup ini kita selalu mau mengharapkan kasih setianya. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Bahasa Ibraninya itu keset, bukan keset ya. Keset. Coba ulang. Keset. Dengan pemahaman yang ada ini menjadikan kita supaya kita mau menyatakan bahwa hanya Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Hanya Tuhan tempat kita berharap. Dengan kasih sayang Tuhan, setia Tuhan, itulah yang akan membawa kita pada rasa. Ada rasa apa Bapak-bapak? Aman, ya. Ada rasa aman, nyaman, dan ada pasti. Pasti bukan moga-moga. Selamat, pasti selamat dalam hidup ini kita. Di dunia dan sampai pada kedatangan yang kedua kali. Itu harus ada dalam pikiran dan hati kita, dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau nyanda kita bisa ya seperti anak-anak kelas katekisasi, saya bilang jangan kamu kamuflase. Selalu saya ingatkan, karena banyak orang dewasa ini menjadi orang yang berkamuflase saja. Saya kira tidak perlu saya jelaskan itu kamuflase, ya. Nanti dalam kesempatan kalau bilang, oh apa itu Pak Pendeta, nanti saya jelaskan itu. Kalau di sini saya jelaskan mungkin akan jadi lebay. Persekutuan pria kaum Bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam kehidupan ini kita bersama-sama mau mengarahkan ya kehidupan beriman kita, pandangan hidup kita kepada Tuhan yang senantiasa mau mengarahkan hidup kita supaya berjalan pada jalan yang dikehendakinya. Berjalan pada jalan sesuai dengan kesaksian Alkitab, kesaksian firman Tuhan. Karena dari bagian firman Tuhan ini memberi pencerahan hidup, ya. Iman, ya, bahwa Tuhan sesudah dia menyelesaikan semua ciptaan, ya, dia menciptakan semua segala sesuatunya, masih terus dia berbuah. Seperti firman Tuhan tadi, dia tidak tidur, ya, tapi dia lihat semuanya, dia kontrol, ya. Dia terus mengontrol kehidupan kita sebagai manusia. Karena itu makna hidup kita sebagai orang percaya, sebagai pria kaum Bapak khususnya, hendaklah kita senantiasa melihat dalam kehidupan takut akan Tuhan. Selalu saya katakan ini, tunduk dan menghargai serta menghormati Tuhan dan segala kekuasaannya, sehingga dalam hidup ini kita dimampukan untuk terus berbuat dan terus berharap pada kasih setia Tuhan, sehingga keaktifan, rancangan, dan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan ini dan juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan diletakkan dalam rancangan kekuasaan Tuhan dan juga dalam keberhasilan hanya karena kasih setianya bagi kita umatnya. Apa terlebih di hari ulang tahun yang ke-67 ini, ya, kita bersyukur bersama-sama dengan keluarga, bersama Oma pasti, halo Oma, ya, dan anak-anak, menantu dan cucu. So ada Cece, masih menanti, ya. Jadi dalam hidup ini kita melihat, kita memahami dengan demikian, pasti dalam hidup ini ketika kita takut setia kepada Tuhan, di ayat 21, karena dia, itu, karena dia huruf besar itu Bapak-bapak, perhatikan ayat 21, karena dia kita bersuka cita. Oh itu, karena Tuhan ini bersama Opa terkasih di sini kita bersuka cita, ya, mensyukuri, ya, nikmat Tuhan, mensyukuri Tuhan sudah menambahkan setahun lagi sehingga usianya Opa terkasih menjadi terbilang 67 tahun, ya.
Karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ya 22 terakhir di situ dikatakan kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, bukan cuma Opa yang disertai. Ya. Kalau di situ dikatakan kami itu berarti apa? Plural, bukan singular. Nah, kalau cuma Opa berarti singular. Tapi ini kami ya, plural. Jadi dengan demikian, penyertaan berkat yang Ia berikan tertuju kepada torang semua apabila hidup. Ya, kehidupan kita ini sebagai bapak-bapak khususnya karena saya berbicara pria kaum bapak, ya, menyayangi istri, menyayangi anak-anak, menyayangi cucu, walaupun terkadang mungkin ada sedikit sapu-sapu dada. Nah, itu. Opa nggak pernah sapu dada toh? Oma pe bae jo, entah? Oma pe bae jo, pambae, entah? Jadi saya kira kita orang semua dalam hidup ini sebagai pria kaum bapa senantiasa mau menunjukkan kesetiaan kita dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan juga dalam kehidupan keluarga kita, bahkan dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus memberkati keluarga di tempat ini, menyertai memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.